Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat narasumber kita malam hari ini, kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Depok, Ustadz Haji Ali Wartadinata. Yang kami hormati pimpinan daerah Aisyah Kota Depok, Ibu Ustazah Nurhayati MPD. Yang kami hormati Ketua KMMD Bapak Dani Yanuar Eka Putra SEAKMA beserta jajaran kepengurusannya. Yang kami hormati para pimpinan cabang dan ranting Muhammadiyah dan Aisyah sekota Depok, para pimpinan amal usaha Muhammadiyah, para kepala sekolah, Dewan Guru, Bapak dan Ibu Guru Sekolah Muhammadiyah Sekota Depok, dan seluruh peserta pengajian pekanan tematik tarjih Kor Mubaligh Muhammadiyah Kota Depok yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmatnya pada malam hari ini kita dapat hadir, kita dapat duduk bersama pada acara pengajian pekanan tematik tarjih Kor Mubaligh Muhammadiyah Kota Depok Selasa 29 Oktober 2024 bertepatan dengan 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti petunjuknya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu yang kami hormati, marilah acara ini kita buka dengan melafalkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan isi kajian materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Mar'atus Sholihah SPDI. Namun terlebih dahulu saya bacakan sedikit data narasumber kita pada malam hari ini. Nama Mar'atus Sholihah SPDI, beliau jabatan sekarang Sekretaris Majelis Tabligh dan Ketarjihan PDA Kota Depok, Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Depok Barat, Guru SD SMP Muhammadiyah 2 Depok, alumni PKM 1. Beliau juga aktif mengisi kajian pada Majelis Taklim Aisyah ranting-ranting yang berada di Depok Barat. Demikian sedikit data narasumber kita pada malam ini. Selanjutnya, marilah kita fokuskan pendengaran kita, perhatian kita untuk
mengikuti kajian dengan judul Di Masa Pendidikan dan di Sekolah. Pergaulan di masa pendidikan dan di sekolah, yang akan disampaikan oleh Ustazah Mar'atus Solihah SPDI. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya, khususnya kepada Korps Pembalik Muhammadiyah Kota Depok, dan terkhusus pada moderator yang bertugas hari ini, Ibu Haja Juwairiyah dari pimpinan Ranting Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk host Bu Elsie, sebelum saya lanjutkan, mohon izin Saudara Sahri supaya bisa jadi co-host, supaya bisa share. Oh iya, Sahri ya, Ustadz Sahri. Di saya, cuma ini nggak bisa ke share materi. Baik, saya lanjutkan. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan maqbula walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijar 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kembali kita dapat bersilaturahim dalam kajian tarjih. Mudah-mudahan silaturahim kita akan menambahkan ilmu kita, kemudian juga mudah bagi kita dalam mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membawa kebahagiaan kita hidup dunia dan akhirat. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita umatnya yang senantiasa taat dan patuh terhadap ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Yang kami hormati Bapak Ketua PDM Kota Depok, Bapak Ustadz Haji Aliwarta Dinata bersama seluruh jajaran pimpinan. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Depok, Ibu Nur Hayati MPD bersama seluruh jajaran pimpinan, Ketua Korps Mubalik Muhammadiyah Kota Depok, Bapak Ustadz Dani Yanuar Eka Putra bersama seluruh jajaran pimpinan, tim kajian tarjih, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan materi tentang pergaulan di masa pendidikan dan di sekolah. Masih diambil dari buku Adabul Mar'ah fil Islam. Dan kali ini sudah sampai di episode yang kelima. Hadirin sekalian, bahwa yang dimaksud dengan pergaulan di masa pendidikan dan di sekolah itu ialah dimulai semenjak anak-anak duduk di bangku sekolah. Mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Nah, tidak boleh dilupakan juga bahwa pada umumnya setiap manusia dalam aktivitasnya, geraknya, usahanya, keterampilan, kecerdasan, termasuk pergaulan setelah ia dewasa adalah
hasil penempaan dan pendidikan sedari mereka masih kecil. Maka ini perlu kita perhatikan benar. Dalam alam kehidupan dan pergaulan anak-anak, semenjak mereka di sekolah dasar sampai meningkat ke sekolah tinggi, lapangan pergaulannya ada 3 saluran. Nah, 3 saluran ini harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah sekolah. Ya. Kemudian kedua di rumah tangga atau di keluarga. Ketiga di kalangan masyarakat setempat atau lingkungannya. Dan yang terutama perlu kita beri perhatian lebih di sini. Kita utamakan adalah pergaulannya di sekolah. Bahwa ketika mereka bergaul di sekolah itu bergaul dengan teman-teman seperguruannya, teman-teman sekolahnya yang sebaya. Dan pergaulannya itu senantiasa tertentu, terarah di bawah pengawasan guru-gurunya. Nah, sedangkan pergaulan di luar sekolah, baik di keluarga atau di rumah tangga, atau di tengah masyarakat, sangat tergantung kepada penjagaan dan pengawasan orang tua. Tentunya adalah ibu dan ayah. Nah, kemudian bagi kita umat Islam, menjadi suatu kewajiban yang merupakan perintah menurut syariat Islam, suatu tanggung jawab terhadap pendidikan dan pergaulan anak-anak. Oleh sebab itu, untuk menjaga pendidikan dan pergaulan anak-anak, sudah semestinya memilih sekolah atau perguruan atau madrasah-madrasah bagi anak-anaknya harus benar-benar menjamin supaya pendidikan dan pergaulan anak-anaknya sesuai dengan ajaran Islam. Nah, referensinya adalah sekolah-sekolah Muhammadiyah. Baik mulai dari TK-nya yaitu TK Aisyah, SD atau MI, kemudian SMP atau Sanawiyah, kemudian MA atau SMK atau SMU-nya punya Muhammadiyah. Saya mendapatkan data bahwa sekolah-sekolah yang ada di Kota Depok punya atau milik perguruan Muhammadiyah itu ada 10 SD, kemudian 4 MI, 7 SMP, 3 MTS, 4 SMA, 1 Madrasah Aliyah, 1 SMK, dan 1 pesantren yang ada di Kota Depok. Ya, itu sekolah-sekolah Muhammadiyah. Kemudian kalau TK-nya itu terdiri dari 30, ya, ada 30 TK ABA, cuma yang 3 itu vakum. Nah, kemudian tentang kewajiban mendidik anak. Saya sampaikan di mukadimah tadi berdasarkan surah At-Tahrim ayat 6. Bahwa kita sebagai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Di mana neraka itu bahan bakarnya dari manusia dan batu. Alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang penjagaannya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang Dia perintahkan. Ini berdasarkan surah Tahrim. Yang intinya kita sebagai orang beriman wajib menjaga diri kita dan keluarga kita. Keluarga itu mulai dari anak, keturunan, dan seterusnya. Pasangan. Supaya terjauhkan dari panasnya api neraka. Kemudian tentang kewajiban mendidik anak juga ada dalam sebuah hadis. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumadisanihi kamathali bahimatin tuntajul bahimah hal taro fiha jad'a.
Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang dengan sempurna. Apakah kalian lihat ada cacat padanya? Hadis riwayat Bukhari. Juga pada hadis lain di Nah, kemudian saya lanjutkan bahwa dalam Islam, para guru atau pendidik dipandang sebagai pemimpin dan juga mempunyai tanggung jawab terhadap anak didiknya. Jadi ketika kita diamanahkan menjadi guru, menjadi pendidik, ini berarti kita juga sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap anak-anak didik kita di sekolah. Di samping memberikan pengajaran atau pendidikan yang bersifat pengetahuan umum, juga harus mengutamakan pendidikan keagamaan yang tercakup di dalamnya, akhlak dan budi pekerti yang merupakan dasar dari pergaulan. Maka di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu dikenal pelajaran yang namanya Ismuba. Ismuba ini wajib bagi sekolah-sekolah Muhammadiyah, di mana Ismuba itu adalah Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan bahasa Arab. Nah, kemudian sendi pergaulan adalah agama. Karenanya kepada anak-anak semenjak kecil diberikan pendidikan agama yang harus diteliti dan dijaga oleh para guru dan orang tuanya. Agar dalam setiap pergaulan anak-anak itu jangan menjurus kepada keadaan-keadaan perbuatan yang bertentangan dengan agama. Hal ini perlu menjadi perhatian kepada setiap orang tua, supaya menyerahkan pendidikan anak-anaknya ke suatu taman kanak-kanak yang bukan taman kanak-kanak Islam. Karena di taman kanak-kanaklah anak terasah, terasuh, dan merupakan benih yang pertama disemai, dipupuk, dan disiram untuk bertunas, hingga bertumbuh bagi perkembangan hidup dan pergaulan untuk selanjutnya. Jadi merupakan pokok atau yang sangat mendasar ketika kita sebagai orang tua adalah menyerahkan pendidikan anak-anak kita harus wajib ya kepada taman kanak-kanak Islam. Ya. Nah, kembali referensi dari Muhammadiyah dan Aisyah itu adalah Taman Kanak-kanak Aisyah Bustanul Atfal. Sana merupakan tempat kita mengasah dan mengasuh, menyemai benih ya. Kemudian dipupuk, disiram, kemudian akhirnya tumbuh tunas-tunas hingga bertumbuh, berkembang dalam pergaulan hidup selanjutnya. Nah, ada kebiasaan yang kurang baik pada bangsa ini yang seolah-olah menganggap bahwa pendidikan agama itu merupakan pengamalan agama yang bagi orang dewasa atau orang lanjut usia saja, ya. Menganggap bahwa yang memerlukan, yang penting tentang keagamaan dan pengamalan keagamaan itu khusus bagi orang tua atau orang yang sudah lanjut usia. Padahal ya sebenarnya dan mungkin juga kita sudah sama-sama pahami bahwa masa anak-anak itulah yang paling penting. Mereka harus dididik dan dipupuk sebagai wadah kosong yang dapat menampung apa yang diisikan kepadanya. Jadi anak-anak itu seperti wadah kosong yang kemudian jika kita isi dan isinya
baik itu akan berbekas dan berlanjut pada pendidikan selanjutnya. Tapi kalau kemudian wadah kosong tersebut kita isi dengan hal yang tidak baik, maka juga akan sangat berpengaruh. Maka anak-anak yang tidak mendapat pendidikan agama di masa kecilnya, setelah dewasa mereka merasa dan menganggap bahwa agama tidak penting untuk kehidupan. Maka sangat perlu kiranya diperhatikan bahwa kecintaan kepada agama setelah mereka dewasa ditentukan oleh pendidikan agama sejak mereka masih kecil. Ini sangat penting. Maka merupakan pokok utama yang penting dalam kerangka pergaulan ialah yang harus kita utamakan terutama di zaman sekarang ini adalah soal berpakaian. Ini berpakaian sangat penting bagi setiap muslim dan muslimah. Tata tertib dalam hal berpakaian merupakan suatu keharusan baik ketika kita melaksanakan ibadah sholat maupun dalam pergaulan sehari-hari. Ini harus benar-benar diperhatikan. Berpakaian harus diatur dan diterapkan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam garis besarnya, berpakaian harus menutup aurat. Dan aurat golongan laki-laki itu berbeda dengan golongan perempuan. Berdasarkan itu, dalam hubungan berpakaian diharuskan menurut ketentuan dan batas auratnya masing-masing, sesuai dengan aturan yang telah disampaikan oleh ajaran Islam. Jadi, aturan tersebut sesuai dengan syariat Islam, tidak kita buat-buat sesuai kemauan dan kebutuhan kita, tetapi kita merujuk kepada ajaran Islam. Nah, modernisasi tidak bertentangan dengan Islam. Kita tidak apa-apa ikut modernisasi, tetapi juga dipentingkan terutama adalah menutup aurat. Karena soal mode atau model pakaian bagaimanapun dapat dibenarkan. Boleh-boleh saja asal sesuai dengan akhlak Islam. Jadi mode pakaian sesuai dengan perkembangan zamannya itu bisa dibenarkan. Asalkan sesuai dengan akhlak Islam. Nah, kesimpulannya, bagaimanapun cara, mode, dan model berpakaian, yang pertama, jangan menampakkan aurat. Bahwa aurat laki-laki berbeda dengan aurat perempuan. Kalau laki-laki itu batasnya dari pusar sampai lutut, itu sudah menutup aurat. Tetapi perempuan itu menutup seluruh tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan. Jadi tidak bisa disamakan. Jadi tidak apa-apa modern atau menyesuaikan mode, tapi harus menutup aurat. Yang kedua, diusahakan agar dapat memberi kesan bahwa si pemakai adalah orang Islam. Ini juga penting menjadi ukuran bahwa kita sebagai muslim, sebagai muslimah, pakaian yang kita kenakan juga harus mengesankan bahwa kita adalah orang Islam. Jangan sama dengan pakaian orang di luar Islam. Karenanya, dalam hubungan pendidikan dan pergaulan yang dimulai sejak anak-anak, baik di sekolah, di rumah tangga, dalam pergaulan sehari-hari, supaya diusahakan mengenakan pakaian yang sederhana dan sesuai syariat Islam. Jadi pakaian yang kita kenakan itu yang sederhana, tidak berlebih-lebihan. Nah, kalaupun di sekolah, ya tetap menutup aurat itu menjadi ukuran yang pertama. Kemudian kalau di sekolah, karena memang ada aturan tata tertib pakaian yang digunakan, maka kemudian tata tertib itu juga menjadi ukuran dan harus diperhatikan. Kemudian diusahakan mengenakan pakaian yang sederhana dan sesuai syariat Islam. Dengan demikian, pendidikan dan kebiasaan di masa kecilnya merupakan modal di masa dewasa. Ketika anak-anak dididik di masa kecil tentang menutup aurat, maka ini akan menjadi terbiasa ketika ia dewasa nanti. Walaupun belakangan kemarin-kemarin itu muncul misalnya permasalahan
ada ya mereka dididik dari masih kecil ya, dari TK-nya, SD-nya, SMP, SMA, kemudian ketika kuliah, kemudian tadinya menutup aurat, pakai jilbab, tetapi kemudian ada pengaruh lingkungan, ya dengan mudah saja melepas jilbabnya. Nah ini juga jangan sampai terjadi kepada anak-anak kita. Tapi sangat penting benar kita perhatikan, walaupun anak-anak kita belum balik, tetapi justru ditanamkan menutup aurat, ditanamkan bagaimana mereka terbiasa mengerjakan sholat 5 waktunya, bagaimana juga terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, bagaimana juga berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada gurunya, kemudian baik kepada teman-teman. Nah, selanjutnya ada beberapa kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan guru dalam hal mendidik anak-anaknya. Secara garis besarnya ada 3. Yang pertama adalah jasmaniah, yang kedua akliyah atau intelektualnya, yang ketiga rohaniyah atau spiritualnya. Mengenai soal jasmaniah, ialah berusaha supaya anak-anak itu menjadi sehat afiat. Maka kita perhatikan supaya anak-anak kita menjadi sehat walafiat. Nah ini perlu dilaksanakan semenjak mereka kecil dengan menjaga dan mengatur makanannya. Kita berusaha makanan yang mereka makan adalah halal dan thayyibah, halal dan baik. Baik ini juga berarti makanan-makanan yang bergizi, karena akan berpengaruh pada pertumbuhan badannya. Kemudian juga dijaga kebersihannya, permainannya, dan pergaulannya. Ini sangat penting. Nah, salah satu unsur penting ialah mendidik dan menanamkan kepadanya kegemaran berolahraga, umpamanya gerak badan atau riyadhah jasmaniyah. Sudah tentu dengan cara-cara yang sesuai dengan tingkat usianya. Jadi dalam segi soal jasmaniyah ini perlu kita perhatikan untuk anak-anak kita, terutama dari segi makanannya, dari segi kebersihannya itu artinya menjaga kebersihan dengan mandi, dengan menyikat gigi, dengan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian permainan-permainan yang dia gunakan juga dalam pergaulannya juga. Juga diajarkan untuk berolahraga. Kemudian dalam bidang akliyah adalah mengusahakan supaya anak-anak itu mempunyai kecerdasan, ilmu pengetahuan, termasuk ilmu agama Islam. Ini sangat penting bagi anak-anak kita. Karena dalam sebuah hadis juga disebutkan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi. Waman aradahuma fa'alaihi. Dan bidang-bidang rohaniyah. Rohaniyah juga termasuk sendi penting yang harus kita perhatikan. Yaitu menyangkut dengan pembentukan jiwa, watak, budi pekerti, dan segala sesuatu yang bersifat moral di bidang akhlak dan akidah. Nah, akhlak dan akidah sebagai studi agama Islam yang merupakan unsur pendidikan yang sangat penting. Bahkan merupakan penyemai dalam perkembangan hidup dan pergaulan di masa dewasa. Berkat pertumbuhan dan perkembangan peradaban serta kemajuan dengan adanya berbagai institut, sekolah-sekolah, perguruan-perguruan, dan lain sebagainya. Maka beban tanggung jawab memberi ilmu pengetahuan kepada anak-anak dapat diserahkan kepada para guru dan pendidik. Tapi ya, walaupun di situ dibilang diserahkan kepada guru dan para pendidik, nah perlu kita perhatikan peran dan tanggung jawab sepenuhnya tetap terpikul di atas bahu orang tua. Guru atau pendidik hanya membantu ketika mereka berada di sekolah. Karena sebagian waktu anak itu lebih banyak di rumah. Maka peran kita sebagai orang tua sangat penting. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ya, selebihnya mungkin kita bisa tanya jawab saja.
jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, disilahkan. Tapi di sini saya sampaikan sebagai tambahan, tidak ada di materi, bahwa dalam mendidik anak-anak kita, supaya lebih mudah kita dalam berkomunikasi, kita juga penting memperhatikan perkembangan zaman membawa perubahan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk cara berpikir, cara bekerja, cara berinteraksi. Setiap generasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh konteks sejarah dan sosial. Nah, untuk memahami perbedaan antara generasi dapat membantu kita lebih baik dalam berkomunikasi dan bekerja sama. Jadi juga kita sebagai orang tua dan sebagai pendidik di sekolah memperhatikan tahapan atau fase generasi. Iya. Kita ketahui seusia mungkin di antara kita yang lahir pada tahun 1965 sampai 1980 itu disebutnya adalah generasi X, di mana generasi X itu punya karakteristik utama yaitu mandiri, kemudian teknologinya adalah analog, kemudian bekerja keras. Jadi Gen X ini sering dianggap sebagai generasi yang sangat berdedikasi pada pekerjaan mereka, sehingga termasuk yang pekerja keras. Kemudian pandangan terhadap teknologinya cenderung lebih lambat. Nah, itu karakter utama pada generasi X yang mungkin generasi kita-kita. Kemudian di bawah kita, yaitu ada adik-adik kita mungkin ya di usia 1981 sampai 1996, itu disebutnya adalah generasi milenial, yaitu generasi Y, di mana karakteristik utama dari generasi ini terhubung dan kolaboratif, artinya ya tumbuh di era internet dan media sosial. Kemudian mencari makna. Mencari makna di sini jika mereka bekerja, maka pekerjaan yang mereka pilih itu bukan hanya sekedar saja, tetapi ya mereka mencari makna, tentunya pilihan pekerjaan itu adalah pekerjaan yang positif. Kemudian pendidikannya tinggi, ya generasi ini adalah salah satu yang paling terdidik dengan banyak memiliki gelar, itu generasi milenial. Kemudian pandangan terhadap teknologinya sangat nyaman dengan teknologi digital. Nah, yang termasuk anak-anak kita di generasi Z atau Gen Z ini yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012 itu punya karakteristik adalah digital native. Gen Z ini lahir di era digital. Kemudian multitasking, ya mereka terbiasa melakukan banyak hal sekaligus seperti mengerjakan tugas sambil mendengarkan musik. Kemudian juga keberagaman dan inklusi, mereka sangat menghargai, sangat bertoleransi terhadap keberagaman. Kemudian pandangan terhadap teknologinya selalu online dan terhubung, itu untuk generasi Z. Nah, pada adik mereka, yaitu di rentang tahun 2013 sampai yang sekarang ini, berarti anak-anak kita di usia kelas 5 SD ke bawah itu disebutnya adalah generasi alfa, di mana generasi alfa itu sejak lahir dengan teknologi. Generasi alfa adalah anak-anak yang tumbuh dengan tablet, smartphone, dan asisten virtual. Ya, kemudian pembelajarannya digital, mereka cenderung belajar melalui perangkat digital. Kemudian kreatif dan visual. Kemudian juga pandangan terhadap teknologinya sangat interaktif dengan teknologi, ya bahkan mereka cenderung menguasai perangkat digital ini bahkan sebelum bisa membaca atau menulis. Jadi anak-anak di generasi alfa ini sebelum mereka bisa baca, sebelum mereka bisa tulis itu sudah lebih dahulu menguasai teknologi atau digitalnya. Maka setiap generasi ini membawa ciri khas dan nilai-nilai yang berbeda berdasarkan pengalaman hidup mereka. Maka kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, ya,
harus memahami karakteristik ini yang memang tidak bisa dipungkiri dan pasti ada. Dan tentunya kita juga sebagai orang tua, sebagai guru, tidak bisa mendidik anak-anak kita sama dengan ketika orang tua kita mendidik kita, karena zamannya sudah berbeda. Maka orang tua yang bijak atau guru yang bijak itu adalah orang tua yang pembelajar. Belajar di sini artinya terus belajar, mendidik, baik mendidik anak-anak kita di rumah atau mendidik anak-anak kita di sekolah sesuai dengan zaman yang dihadapi. Tidak menjadi orang tua yang biasa-biasa saja. Orang tua yang biasa-biasa saja itu adalah orang tua yang merasa bahwa dirinya sudah pasti bisa, dirinya sudah pasti mampu ya menghadapi anak-anaknya atau mendidik anaknya dengan baik sehingga tidak ada semangat untuk belajar. Mungkin itu yang saya sampaikan, dan setelah ini kita sharing saja. Mungkin ada komentar atau penambahan materi atau ada hal yang ingin ditanyakan, kami silahkan, dan selanjutnya kami serahkan kepada moderator, pada Ibu Haja Juwairia. Silakan Bu Haji. Bu, mic-nya masih tertutup, masih di mute. Demikian Silakan, Bu. pemaparan materi. Silakan kepada peserta yang ingin bertanya, kami buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Kang Dadang. Hatur nuhun. Terima kasih semuanya. Ini perihal materi malam hari ini bagus sekali ya. Bahas bagaimana kita mengonsep sebagai orang tua atau sebagai guru ya, di antara kita tentunya harus paham tentang ini. Namun ini ada masih sedikit kepenasaran gitu ya. Pertama, istilah-istilah tadi ada gen alpha, ada gen Z, ada gen itu ya. Itu pertama, istilah-istilah itu teorinya dari mana itu ya. Itu yang pertama itu. Sehingga dengan adanya istilah-istilah itu sepertinya ada benteng pembeda antara zaman kita, jalan milenial, kolonial gitu ya. Sedangkan di sisi lain, dengan ada istilah itu saya melihatnya ada cenderung kita sebagai orang tua itu harus menyesuaikan diri kepada mereka gitu ya. Sehingga yang saya lihat, kalau kita dulu itu kata orang tua ngaji gitu ya, kata orang tua sekolah gitu ya. Tapi sekarang sepertinya kita harus benar-benar mengonsep gitu. Nah, ini apakah ini sesuai dengan mungkin ada memang riwayat Umar bin Khattab bahwa ajarkanlah anak-anak itu sebagaimana zamannya kan gitu, dengan bahasanya gitu. Namun apakah emang ini yang seperti ini yang dimaksud atau bagaimana gitu saja? Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Kang Dadang atas pertanyaannya. Jadi rupanya Kang Dadang lebih tertarik dengan materi tambahannya. Materi yang tadi saya sebutkan di akhir itu memang tidak ada di buku Adabul Mar'ah fil Islam. Ini hanya tambahan saja sebagai kita sebagai orang tua dan pendidik tentunya terhadap anak-anak kita di rumah dan siswa-siswi kita di sekolah. Yang memang itu tidak kita pungkiri dan itu benar keberadaannya. Jadi memang benar-benar berbeda antara
kita dengan anak-anak kita. Termasuk juga berbeda cara mendidiknya. Apalagi zaman semakin berkembang, kemudian teknologi juga semakin canggih, maka kita sebagai orang tua juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Khawatir kalau kita cara mendidiknya tidak memahami mereka, tidak bisa berkomunikasi dengan mereka, maka pendidikan yang kita lakukan tidak berhasil. Mungkin kasusnya ya. Kasusnya yang sekarang terjadi itu ada perkawinan anak. Kalau sebelum-sebelumnya itu ada pernikahan dini. Pernikahan dini itu pernikahan yang di bawah usia. Misalnya mereka berusia 16 tahun atau SMA gitu ya. Terjadi sesuatu, kemudian akhirnya mereka menikah. Pernikahan dini. Tetapi di daerah-daerah itu sudah ditemukan dengan adanya pernikahan anak. Bayangkan, anak-anak sudah bisa menikah, sudah bisa kawin, kemudian menikah. Di usia yang sangat belia dan bahkan masih terhitung anak-anak. Di usia 13 tahun misalnya. Itu kan sangat mengkhawatirkan dan memang benar-benar terjadi. Ketika dulu mungkin di zaman kita, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, itu kita masih berpikir ini disampaikan atau tidak ya. Ini apa boleh nggak saya sampaikan ke orang tua? Kita masih banyak berpikir karena memang eranya seperti itu. Tetapi berbeda dengan anak-anak sekarang yang memang mereka bebas berbicara. Gitu. Jadi mereka secara lebih jujur dibandingkan kita pada orang-orang yang lebih dulu gitu. Jadi mereka lebih bebas mengatakan apa yang ada dalam pikiran dan apa yang ada di hati mereka. Termasuk juga ketika kita dulu mungkin orang-orang tua ketika ingin melarang anaknya pacaran misalnya. Mereka akan menggembok pintu kamarnya sehingga anak-anak tidak bisa keluar atau remaja nggak bisa keluar rumah gitu karena kamarnya digembok, kamar tidur digembok. Nah, tapi pada anak-anak sekarang ketika melarang anak pacaran kemudian digembok pintu kamarnya, itu malah lebih mudah, malah lebih bebas mungkin mereka berpacaran. Jadi tentunya memang tadi jenis-jenis karakteristik pada generasi-generasi yang disebut ya tadi generasi X, generasi milenial, generasi Gen Z atau generasi Alpha memang benar-benar juga harus kita perhatikan supaya kita lebih mudah berkomunikasi, kemudian juga lebih memahami sehingga sasarannya tepat seperti itu. Ada juga nanti mungkin dari segi psikologi. Ya, psikologi itu misalnya bagaimana cara mendidik anak-anak kita dengan watak. Ya, watak itu ada dibagi ada 3. Ada introvert, ya, kemudian ambivert, ada extrovert. Di mana dari ketiga ini masing-masing mempunyai karakter. Jika kita tahu anak kita tipenya adalah tipe introvert, ya mereka yang lebih perfect, kemudian lebih banyak berpikir, ya itu akan berbeda dengan anak kita yang extrovert, yang lebih spontan dalam berbicara dan lain sebagainya. Jadi ada banyak faktor-faktor yang memang kita sebagai orang tua harus mengetahui supaya memudahkan kita dalam berkomunikasi dan mendidik anak-anak. Terima kasih, mudah-mudahan tidak puas jawabannya. Ya, seperti itu Kang Dadang. Baik, terima kasih Ustazah. Silakan Bu Hajah Tuju. Terima kasih atas jawabannya, ya pertanyaan dari Pak Dadang. Kita berlanjut, selanjutnya siapa lagi yang akan bertanya? Dipersilakan. Bu Lia, mana Bu Lia?
Oke, kayaknya tidak ada lagi yang mau bertanya ya, Bu narasumber ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, kalau Dicukupkan. begitu, eh, sebentar saya Mungkin ada ingatkan. sambutan dulu. Ya, saya ingatkan Saya dulu. tutup dulu ya. Sebentar, Bu. Bu Haji, saya tutup dulu. Nanti mungkin ada sambutan dari pimpinan daerah atau dari KMMD. Oke, baiklah Bu. Silakan Bu untuk Demikian apa yang memberikan saya itu. sampaikan pada hari ini dengan materi pergaulan di masa pendidikan dan di sekolah. Ini diambil dari buku Adabul Mar'ah fil Islam. Saya yakin dari apa yang saya sampaikan ada benarnya, tetapi juga saya yakin juga ada banyak kesalahan. Untuk itu saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah. Saya beristighfar, astagfirullahaladzim. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga bermanfaat, terutama bagi saya selaku penyampai dan hadirin sekalian. Walafu minkum, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian isi kajian pergaulan di masa pendidikan dan di sekolah. Semoga ilmu yang kita dapat pada malam hari ini akan menjadi bekal bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kepada Ibu narasumber, kami haturkan terima kasih. Baik, saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu yang belum mengisi link absensi, silahkan untuk mengisi yang ada pada kolom chat. Terima kasih. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari pimpinan daerah Aisyah Kota Depok yang akan disampaikan oleh Ustazah Nurhayati MPD. Kepada Ibu kami persilakan. Mohon maaf Bu, saya enggak Pak Haji Ali itu atau ketua MMD ya. Terima kasih. Oh gitu. Jadi Ibu nggak mau nyambut nih Bu? Enggak lah. Sebaiknya siapa ya? Siapa Kang Dadang? Saya harus ke siapa Bu Mar'ah? Mungkin jika memang ketua PDA tidak berkenan, mungkin dicukupkan aja Bunda. Oh, dicukupkan aja. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, sepertinya acara kita malam hari ini sangat singkat. Yang biasanya sampai nggak kebagian waktu, hari ini kita kelebihan waktu ya Pak Dadang ya. Materinya mantep, langsung pada paham jadinya Iya, ini. udah tiap hari katanya. Bukan paham ya. Nggak apa-apa, Baik. kurang 7 menit. Iya, baik. Marilah acara ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis dan kalimat hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan selesainya pembacaan doa penutup tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Pulau Derawan pasirnya putih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam.